Halo teman-teman, kita bertemu lagi di kelas dasar pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi, di mana sebenarnya materi fungsi ini nanti tidak terlalu banyak karena sebenarnya konsep dasarnya sama dengan prosedur, di mana sebuah fungsi merupakan modul dari sebuah program ya atau sebagai subroutine. Nah, bedanya dengan prosedur, di fungsi ini dia selalu menerima masukan dan menghasilkan sebuah nilai keluaran ya. Seperti yang dijelaskan di sini bahwa fungsi merupakan modul program yang mengembalikan atau memberikan return sebuah nilai yang bertipe sederhana. Sama seperti dalam matematika, misalkan ada sebuah fungsi seperti ini. Sebuah fungsi ini nanti akan menghasilkan nilai yang sudah terdefinisi tergantung dengan nilai parameter masukannya. Nilai X dan Y-nya nanti berapa sih? Baru fungsinya ini akan dihitung. Sama seperti fungsi di pemrograman juga seperti itu. Dia selalu menerima masukan dan menghasilkan sebuah nilai keluaran. Kalau kemarin bedanya di prosedur, ada beberapa jenis prosedur yang dia tidak selalu memiliki parameter. Gitu ya. Kalau si fungsi ini dia selalu menerima parameter. Ya, dia selalu menerima parameter masukan. Nah, kemudian kita lanjut ke mendefinisikan fungsi. Sebenarnya sama juga dengan cara mendefinisikan dengan prosedur, di mana dia selalu punya bagian judul, deklarasi, dan fungsi. Ya. Kemudian setiap fungsi memiliki nama unik serta daftar parameter formalnya. Nah, tipe hasil, bedanya juga nih ya dengan prosedur. Kalau kemarin kita selalu menulis prosedur dengan awalannya selalu void gitu ya, karena dia tidak mempunyai nilai balikan gitu ya. Kalau fungsi kita harus sudah mengetahui tipe hasilnya nanti akan bertipe apa. Nah, makanya tipe hasil ini menspesifikasikan tipe data dari nilai yang diberikan fungsi. Ya, kita lihat contohnya ya. Nah, ini struktur fungsinya. Pertama kita akan mendefinisikan tipe hasilnya dulu apa, kemudian nama fungsinya dan parameternya. Nah, kemarin kalau kita di prosedur, di depannya selalu void, kemudian nama prosedurnya. Kemudian di sini akan diikuti parameternya jika ada, gitu ya. Ada juga yang di sini mungkin dia termasuk prosedur yang naif, di mana dia tanpa parameter, di sini cuma kosong gitu ya. Kalau fungsi dia selalu ada daftar parameter inputnya. Ya, kemudian seperti biasa di sini akan menjelaskan deklarasi fungsi tersebut. Kemudian ada juga di sini adalah algoritmanya atau sekumpulan instruksinya, gitu ya. Kemudian yang beda lagi adalah dia selalu ada nilai balikan di fungsi ini. Ya, return dari hasilnya apa. Nah, nilai balikan ini bisa berupa variabel atau bisa berupa ekspresi matematika atau ekspresi logika. Jadi tidak harus di return ini selalu berupa variabel gitu ya. Jadi bisa juga di sini return A plus B atau ekspresi matematika yang lain atau ekspresi logika yang lain, itu bisa gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut setelah kita tahu cara mendefinisikan fungsi seperti apa, kita lanjut ke pemanggilan fungsi. Fungsi diakses dengan memanggil namanya dari program pemanggil, program utama, entah itu program utama atau modul program yang lain, diikuti dengan daftar parameter aktualnya. Nah, di sini dijelaskan keluarannya itu berupa sebuah nilai ya. Maka nilai tersebut harus ditampung dalam sebuah variabel ya. Pemanggilannya itu bisa dua cara. Dia ditampung dulu di dalam sebuah variabel ya. Ubah ini variabel. Kemudian yang kedua, dia nilai yang diberikan oleh fungsi dapat langsung dimanipulasi. Misalnya dia enggak ditampung dulu nih dalam sebuah variabel, dia langsung diekspresikan ya, dia langsung dimanipulasi. Itu juga bisa gitu ya.
Nah, bedanya dengan prosedur kemarin, ketika kita memanggil sebuah prosedur, kita langsung panggil aja gitu ya. Dia bisa berdiri sendiri ketika dipanggil gitu ya, nama prosedurnya, kemudian mungkin ada parameternya gitu ya. Kalau dalam fungsi, dia harus ditampung dulu dalam sebuah variabel atau dia langsung dimanipulasi, karena sebuah fungsi ini itu dianggap sebagai sebuah nilai gitu ya. Jadi dia harus ditampung dulu dalam variabel atau dia langsung dimanipulasi. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Misalkan kita ada sebuah fungsi gitu ya. Kita membuat sebuah fungsi di mana di sini tipe hasil dari fungsinya ini nanti atau nilai balikannya dari fungsi ini nanti adalah bertipe float ya, dengan nama fungsi luas persegi, kemudian ini adalah parameter inputnya. Kemudian di sini dia mendeklarasikan variabel, kemudian dia membuat algoritmanya di sini atau instruksi dalam fungsi tersebut, kemudian dia mengembalikan sebuah nilai. Nah, misalkan di sini dicontohkan bahwa dia mengembalikan nilai berupa variabel. Misalkan di sini kita mengembalikan nilai langsung menggunakan ekspresi matematika, ini juga tidak apa-apa gitu ya. Return P kali T itu juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini dari program pemanggilnya dideklarasikan dulu fungsinya, kemudian dideklarasikan juga variabelnya di sini, variabel di pemanggilnya, kemudian ada inputan. Nah, kemudian kita ketika akan memanggil, dia ditampung dulu dalam sebuah variabel, kemudian baru dipanggil fungsinya tuh ya. Dia ditampung dulu dalam sebuah variabel, kemudian baru dipanggil fungsinya. Nah, ini contoh berikutnya. Ada sebuah fungsi tipe balikannya adalah float lagi, kemudian nama fungsinya adalah pangkatkan, parameter inputnya, kemudian deklarasi variabel, kemudian di sini algoritmanya, dan ada nilai balikan. Kemudian sama di pemanggilnya dideklarasikan dulu fungsinya, kemudian di sini ada deklarasi, kemudian dia baru dipanggil fungsinya gitu ya, dia dipanggilnya di sini. Nah, sebenarnya fungsi ini adalah untuk mencari ini R pangkat 3-nya gitu ya. Dia dipanggil di sini. Dia ditampung dalam sebuah variabel karena dia dianggap sebuah nilai, maka dia bisa langsung diekspresikan gitu ya. Kemudian dia ditampilkan. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan ya, cara mendefinisikan fungsinya tadi seperti apa, kemudian penggunaan parameter masukannya seperti apa, tipe data, kemudian nama lokal dan nama globalnya, dan cara pemanggilannya seperti apa ya. Bandingkan dengan prosedur, ada sedikit perbedaan gitu ya teman-teman dari prosedur dan fungsi. Oke, nah kemudian mungkin ada beberapa, sebenarnya kapan sih kita harus menggunakan prosedur dan kapan kita harus menggunakan sebuah fungsi. Nah, sebaiknya buat modul program dalam bentuk fungsi jika modul program menghasilkan sebuah nilai, dan buah prosedur jika modul menghasilkan efek neto dari sekumpulan aksi. Nah, tetapi dalam praktiknya perbedaannya sangat susah untuk didefinisikan gitu ya teman-teman, karena kadang sebuah fungsi bisa diubah menjadi prosedur dan prosedur bisa diubah menjadi sebuah fungsi juga gitu. Jadi kapan kita menggunakan prosedur atau kapan kita menggunakan fungsi itu tergantung dari masing-masing pemrogramnya atau dari seni memprogramnya gitu. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan terkait fungsi ini, karena memang tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak tentang fungsi. Kita lanjutkan dengan diskusi ya teman-teman. Sekian penjelasan materi fungsi dari saya. Terima kasih.